Halo guys, juga guys, sahabat media, salam cinta dari Solo, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di channel Gower Family. Pada kesempatan ini kita akan membahas, kita akan melihat lapak jualan pedagang kuliner kaki lima di sekitar Stadion Sewedari. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share karena gratis, tidak dipungut biaya. Mari kita OTW. Let's go. Sahabat media, di lokasi inilah di sepanjang Jalan Bayangkara, pedagang kuliner kaki lima wilayah Stadion Sewedari memulai usahanya mengais rezeki di tempat ini. Karena ketika pada waktu itu pasca krisis ekonomi 98, banyak rakyat mengalami ekonomi yang terpuruk, maka didapati di wilayah Solo banyak menjamur tempat-tempat kuliner pedagang kaki lima. Saya waktu itu memulai usaha kuliner di tempat ini pada usia 19. Akan tetapi pada akhirnya setelah 10 tahun pemerintah kota melakukan penataan dan perbaikan tempat ini, maka para pedagang direlokasi masuk ke dalam, tepatnya di depan Stadion Sewedari. Sahabat media, di tempat inilah kita direlokasi, dipindah oleh pemerintah kota Solo setelah kita berjualan hampir 10 tahun di depan, yaitu di badan Jalan Bayangkara. Karena pada waktu itu pemerintah kota melakukan perbaikan dan renovasi pedestrian di badan Jalan Bayangkara. Pada waktu kita dipindah, tulisan I Love Solo ini belum ada. Dan tidak berapa lama dibangunlah tulisan ini. Pemerintah kota memberikan tempat di depan Stadion Sewedari dari ujung utara sampai ujung timur depan Stadion Sewedari. Pada waktu itu pemerintah kota mendata pedagang yang berada di Jalan Bayangkara plus Jalan Kebangkitan Nasional kurang lebih sekitar 70 orang. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, pedagang yang bertahan tinggal tidak lebih dari 20 orang. Disinilah tempat pedagang kaki lima kuliner Sewedari dipindah oleh pemerintah kota setelah Jalan Bayangkara ditata dan direnovasi. Kita berjualan di Jalan Bayangkara sekitar 10 tahun, lalu masuk ke dalam di depan stadion di mulai sisi sebelah paling utara timur sampai ujung sisi selatan. Di sini banyak teman-teman yang berjualan berbagai macam aneka kuliner khas Solo seperti nasi liwet, susu gegar, paklay capcay, bakmi Jawa, bebek goreng, seafood, dan lain sebagainya. Pemerintah kota, pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah pusat akan diselenggarakan Piala Dunia U20 pada tahun 2021. Secara otomatis pedagang kuliner yang berada di lokasi depan stadion mau tidak mau harus dipindah lagi, yaitu dipindah sisi sebelah selatan stadion semakin masuk lagi. Akan tetapi karena dampak pandemi COVID-19, Piala Dunia U20 diundur sekitar 2 tahun. Meskipun Piala U20 diundur 2 tahun, pedagang kuliner Sewedari tetap harus pindah per tanggal 1 Januari 2021. Bagaimanakah tempat dan lokasi pedagang kuliner yang ketiga, sisi sebelah selatan stadion? Sebelum kita melihat ke sana, berhubung lokasi stadion dekat dengan rumah dinas wali kota sekitar 200 meter,
kita lihat dulu rumah dinas wali kota Surakarta. Let's go. Media, sekarang kita tepat berada di depan rumah dinas wali kota Surakarta. Kalau berbicara rumah dinas wali kota Kota Solo, akan terasa asik dan begitu istimewa. Kenapa? Karena kebetulan wali kota Solo adalah putra dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Insinyur Joko Widodo. Rumah dinas wali kota orang Solo biasa menyebut dengan Loji Gandrung. Kenapa begitu? Karena pada masa penjajahan dahulu, rumah dinas wali kota adalah tempat kediaman gubernur Belanda. Dan setiap malam seringkali untuk pesta-pesta antara pejabat-pejabat Belanda dan jajarannya beserta pasangannya. Sehingga mereka melakukan dansa dengan diiringi musik dan minum-minuman dan berbadu kasih antara dua pasangan, itulah yang disebut dengan gandrung dalam istilah Jawa. Maka menurut sejarah yang disampaikan orang tua, lama-kelamaan rumah dinas gubernur Belanda ini disebut dengan Loji Gandrung. Dan tepat di belakang saya adalah Jenderal Gatot Subroto, patung Jenderal Gatot Subroto. Beliau adalah jenderal karismatik era kemerdekaan RI ketika waktu itu TNI masih bernama Tentara Rakyat. Dan tepat di depan saya adalah Jalan Slamet Riyadi, merupakan pusat kota Solo. Jenderal Slamet Riyadi adalah anak buah dari Jenderal Gatot Subroto. Itulah sekelumit kisah tentang rumah dinas wali kota Kota Solo. Selanjutnya kita akan menuju ke tempat ketiga, lapak jualan pedagang kuliner kaki lima Sewedari yang semakin masuk ke dalam sebelah sisi selatan stadion. Oke sahabat media, kita menuju ke tempat lapak ketiga pedagang kuliner Sewedari. Di tempat inilah pedagang kuliner Sewedari kaki lima dipindah untuk yang ketiga kalinya. Tempat ketiga kami mengais rezeki membuka lapak dagangan kuliner. Dari yang dahulu pertama kali didata oleh Pemkot, pedagang berjumlah sekitar 70, ketika relokasi pertama masuk tinggal berjumlah tidak kurang dari 20. Setelah itu berjalannya waktu
berjualan di depan, kita tinggal sekitar 15 pedagang. Dan ketika masuk ke selatan stadion, pedagang hanya tinggal 10 orang atau 10 dagangan. Ketika PPKM diberlakukan, otomatis pedagang tidak bisa secara eksis berjualan karena aturan yang ada. Sehingga ketika masa PPKM berlaku sampai sekarang, yang bertahan hanya tinggal 5 pedagang. Termasuk kita, pedagang kuliner susu segar, sudah off, tidak bisa jualan sekitar 1 tahun. Banyak keadaan dan kondisi yang kita alami yang seringkali di luar apa yang kita bayangkan dan apa yang kita inginkan. Tetapi kita harus mengambil hikmah dari ini semua. Sebagai penutup, bahwa kita harus terus semangat, bahwa kita harus pantang menyerah dalam menjalani hidup. Salam cinta dari Solo. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Karena itu gratis, tidak dipungut biaya. Saksikan video kami berikutnya di channel Gower Family. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat dalam menjalani aktivitas. Salam cinta dari Solo, Jawa Tengah. Bye-bye. 더는 참을 수 없을 것 같아. 매번 거짓말로 흔들어 난 나를. 모든 게 다 상처로 남아. 이미 어긋나버린 너와 나. 하루하루 쌓여가고 있는 식어버린 내 맘. 이젠 내겐 이 자리는 없어.